keluarga Xie telah menemukan identitas duniawimu. Mereka ingin memulihkan statusmu dan membawamu kembali. Bukannya hanya pengganti, putri palsu, dan menikah dengan tuan muda kedua Fu Tingzhou. Dan jadi ala keberuntungan untuk... Bos, sudah ditinggalkan keluarga Xie 20 tahun. Mau kembali? Tentu, setelah hitungan ini selesai. Giliran mereka. Semua waspada, pembunuh legendaris mengincar geng Serigala Hitam. Di belakang kita, ada keluarga Xie. Mana mungkin dia berani? Siapa? Serangan, beritahu bos. Pemimpin geng Serigala Tunggal, Scarface. Siapa kau? Di belakangku ada keluarga Xie yang berpengaruh. Keluarga Xie. Villa keluarga Xie, Ibu. Mengapa Liu Ruyun, wanita muda, memperlakukan kami seperti ini? Keberadaanmu, Xie Zhenting, akan membuat orang mengatakan Wen Ani seorang gigolo. Bagi pria, itu aib. Aku juga tidak ingin dikritik. Kau harus mati karena saudari ketiga naik ke tampuk kekuasaan. Xie Nanyan saat masih kecil. Singkirkan yang besar, tinggalkan yang kecil di pedesaan untuk bertahan hidup. Ya. Kalian sedang apa? Bukan dari keluarga Xie. Aku bahkan malas membunuh. Kamu dari keluarga Xie. Sekarang giliran kalian. Di depan pintu keluarga Xie. Selamat datang kembali, Nona Besar. Ada apa, Tuan Muda? Kelompok Independent Wolf di bawah keluarga Xie. Kemarin, mereka dihancurkan. Kelompok Independent Wolf. Siapa yang lakukan itu? Nggak tahu, cuma tahu itu seorang wanita. Wanita? Seorang diri menghancurkan satu geng? Gimana mungkin? Sudahlah. Aku tadi sempat mau cari orang buat balas dendam untuk Bibi Wen, tapi sekarang nggak perlu repot-repot lagi. Tuan Muda, ada hal lagi. Katakan. Ini, Untuk menyenangkan Anda, keluarga Xie telah membawa pulang putri sulungnya yang lama terpisah. Nanyan. Jadi ini tuh, Nona Besar yang katanya dulu dibuang sejak kecil ya? Beneran kayak tumbuh di desa, auranya tuh miskin banget. Ibunya mati di pelukannya. Bawaannya sial banget, kan? Dia tak boleh mikir balik ke keluarga Xie. Bisa saingan sama Nona Ting Ting. Dia cuma boneka yang dikembalikan buat buang sial, jangan ngimpi deh.
Gimana caranya? Ngerasain aura pembunuh dari orang kampung. Apa ini yang kamu bilang aku cuma mimpi di siang bolong? Kamu bilang aku sial? Aku nggak denger jelas. Coba bilang lagi. Maaf, Nona, kami salah. Kami nggak akan berani lagi. Aku tampar diriku sendiri. Kami benar-benar salah, Nona besar. Pengurus Liu. Tunjukkan jalannya. Iya, Nona besar, silakan lewat sini. Kang Serigala Tenggao, kenapa bisa hancur? Siapa yang melakukannya? Bu, kalau kakak balik, apa aku nggak jadi satu-satunya nona besar di keluarga Xie lagi? Mana mungkin, kamu satu-satunya putri keluarga Xie, kamu anakku. Dia cuma anak wanita itu, gimana dibandingin sama kamu? Iya, Ting Ting, kamu kan adik satu-satunya aku. Siapa berani lawan posisimu? Kakak pasti gak bakal biarin dia. Kalau bukan karena harus nikahin dia buat buang sial buat Fu Tingzhou yang sakit-sakitan itu. Mana mungkin gelar anak keluarga Xie jatuh ke dia? Nasib buruk dia itu ya pantas buat hal beginian. Dia dari lahir harus terima semua sial buat aku. Betul. Menurut kalian, siapa yang pantas? Gantikan aku buat buang sial? Namyan kembali setelah sekian tahun. Memang benar begitu. Kamu pasti sudah sangat... Inilah orang yang membuat ibuku meninggalkanku di desa, dan aku hidup 20 Pelaku kehidupan tragisku. juga ibu tiriku, Liu Ruyun. Lebih dari 20 tahun kita tak bertemu. Aku memikirkanmu setiap hari. Anak haram sejak lahir. Bukti palsu yang menghancurkan ibuku adalah hasil rekayasanya. Maaf sekali ya, Buen. Bukti yang membuatmu hancur saat itu. Aku yang secara tak sengaja memalsukannya. Kelepasan ngomong lagi. Tante, kamu gak bakal marah aku, kan? Xie Nanyan, Mama dan Ting Ting ngomong sama kamu gak dengar ya? Dasar dari desa, gak tahu sopan santun. Anak Liu Ruyun, pewaris keluarga Xie. Anjing liar lemah yang berani di kandang sendiri. Harta keluarga Xie harus diwariskan ke laki-laki. Tante, kalau kamu nggak mati, gimana aku bisa jadi pewaris? Yan akhirnya kamu pulang. Kamu nggak tahu betapa susahnya papa cari kamu selama ini. Xie Zhenting, ayahku, pria nggak berguna, pengecut kejam, penyebab istrinya bunuh diri. Melantarin anak perempuan sendiri. Semua prestasi dia. Ayo, Duduk dulu, kita bicara. Ayah, sofa kita ini merek impor. Kalau kena orang miskin dari kakak, bukankah jadi tak bisa dipakai lagi? Aku bukan bermaksud meremehkan kakak, hanya saja kurasa kakak selama ini belum pernah duduk di barang semacam ini. Takut kakak jadi tak terbiasa menggunakannya. Kakak, lihat, ini kusiapkan khusus untukmu. Ini. Kursi kepala keluarga Xie, bagaimana bisa kamu duduki? Cepat bangun. Xie Nanyan, Ibu bicara, kamu nggak dengar? Cepat bangun, pergi ke sana. Di desa kami, anjing yang suka menggonggong sembarangan bisa mati. Hei, lepaskan aku sipat. Xie Nanyan, apa yang dilakukan? Mau bikin perkara besar? Zhenting, lihat, gadis liar ini nggak tahu sopan santun. Suruh dia lepaskan. Yan jangan kacau. Lepaskan, kakakmu akan celaka. NK. Suruh aku lepaskan? Oke. Minta aku. Kamu. Jangan, ayah, kumohon. Lepaskan. Hanya kalau kamu memohon. Ini.
Yan jangan susahkan ibumu dan adikmu lagi. Kumohon padamu, ya? Sudahlah, kita ada hubungan darah. Aku kasih muka. Cengen. Kamu baik-baik saja? Maaf, kakak. Aku hanya ingin betulkan dasimu, tapi aku orang desa. Canggung. Tidak marah, kan? Xiananyan. Aku. Tamparan ini cukup bikin kamu sadar gak? Kalau belum. Ya, ayo tampar lagi. Bu, cepat panggil orang buat urus dia. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Orang datang. Nona baru pulang, tak tahu aturan. Kalian, ajarin dia aturan. Ini. Beberapa ribu per bulan. Mau main nyawa sama aku? Kalian mau apa? Semuanya segera keluar? Sabar bisa menyelamatkan rencana besar. Kamu bikin dia marah, nanti siapa bantu bawa keberuntungan Ting Ting? Apa kamu biar Ting Ting nikah hanya jadi jantan? Tapi, Sudah cukup. Dia takkan bertahan lama. Dengan hancurnya geng Serigala Tunggal, kita kehilangan pendukung besar. Saatnya mendapat dukungan dari keluarga Fu. Jangan bikin masalah lagi. Yan nggak apa-apa. Kita ini satu keluarga. Ada ayah, ibu, juga kakak dan adikmu. Semua orang akan baik padamu. Ada permintaan apa? Bilang saja. Oke. Baru balik ke keluarga Xie, perlu tempat tinggal. Minta kamar. Gak berlebihan. Gak sama sekali. Di lantai atas ada beberapa kamar kosong. Silakan pilih. Yang kosong gak usah deh. Aku ini orang yang... Aku ingat, kamar yang sekarang ditinggali adik dulu. Itu kamar waktu aku kecil, kan? Papa, mau tinggal di kamarku? Tidak mungkin. Xiananyan, jangan mimpi deh. Anak desa kampungan, masih berani ambil alih kamar orang? Merebut kamar orang. Bukan kamu? Aku mau kembali ke kamarku yang dulu. Siapa setuju? Siapa yang keberatan? Bu. Pak, itu kamar aku. Sudahlah, Ting Ting. Kakak suka, biarkan dia tinggal 2 hari saja. Dia tidak akan tinggal lebih dari 2 hari. Segera pergi ke keluarga Fu. Tahan. Dia di desa belum pernah melihat dunia luar, tidak berlebihan. Pada akhirnya kamar itu juga tetap jadi milikmu. Aku mau ganti semua spray dan selimut. Sialan. Benar-benar sialan. Baik. Jangan takut, adik. Walaupun aku orang desa, aku juga punya kebiasaan bersih. Pak Liu. Nona besar. Aku tidak suka barang bekas dipakai orang lain. Mengerti? Mengerti? Aku akan mengganti yang baru untuk nona besar. Perlengkapan? Tidak. Kamu tidak mengerti. Maksudku, aku mau renovasi ulang. Pergi, hancurkan semua barang di kamar itu. Apa? Pergi, hancurkan barang di kamarnya. Xiananyan, keterlaluan. Tinggal di sini cuma beberapa hari, tapi mau renovasi rumah ini? Mau menghancurkan barang milik Ting Ting? Masih punya hati? Keterlaluan? Keluarga Xie itu kaya. Kalau aku pergi, tinggal beli yang baru. Ayah, menurutmu bagaimana? Oh ya. Ikuti perintah Nona besar. Hankerken. Satu jam kemudian. Kak, kalau dia menikah dengan Fu Tingzhou, aku pasti akan membuatnya mati. Tenang saja. Kakak tidak akan membiarkan dia hidup dengan nyaman.
Tunggu sebentar. Pakaian ini lumayan bagus. Kalau aku pakai, mungkin bisa sedikit menutupi kesan miskin di diriku. Itu baju milikku. Shinanyan, jangan keterlaluan. Ting Ting adalah putri keluarga Xie. Hanya dia yang pantas memakai ini. Lepaskan tangan kotormu dari situ. Jadi dia putri keluarga Xie, bukan aku. Mungkin aku nggak bisa memenuhi harapan kalian. Ayah. Ibu. Jelas-jelas cuma gadis desa. Kenapa rasanya seperti tak bisa dikendalikan? Baiklah, mulai sekarang, apa yang dimiliki Ting Ting? Yan juga akan punya. Yan, kamu suka yang mana? Bilang sama ayah. Ini semua aku tidak suka. Yang aku suka, adik punya baju ini. Kamu mau lepasin bajuku? Mana mungkin, aku nggak suka pakai barang bekas orang. Liu, pengurus rumah. Nona besar. Berdasarkan bajunya, buatkan yang baru. Sekarang. Langsung. Cepat. 20 menit lalu, ayah, ibu, kenapa kalian diam? Aku hampir dibully. Sayangku, tenang aja. Ada ibu di sini, perempuan kecil itu nggak bakal bisa ngelunjak. Dia siapa? Pakai baju aku, perempuan nggak tahu diri, buat keberuntungan malah pamer. Jangan marah, dia seperti kodok tiru gaya angsa. Pakai baju kamu, nggak lihat diri pantas apa. Nanti kalau dia keluar pakai baju itu, bakal tahu bedanya apa itu putri sejati dan cewek kampung. Itu cewek kampung. Kenapa adik diam aja? Merasa aku terlalu cantik, atau merasa diri sendiri terlalu jelek? Kamu jangan asal ngomong, kamu juga nggak lihat diri sendiri. Mau dibandingin sama Ting Ting? Sepertinya dasi kakak masih terlalu longgar. Kali ini cuma jari, lain kali entah bagian mana lagi. Kakakmu mau apa? Dia itu siapa berani-beraninya pakai bajuku? Kamu itu siapa? Pantas pakai baju yang sama denganku? Aku sudah bilang, aku paling benci orang pakai barang yang sama denganku, baik itu baju atau keluarga. Mau lepas sendiri, atau aku bantu lepas? Kamu mau lepas bajuku? 2, 1. Sayang. Ting Ting, kamu. Jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Aksi seru yang sebenarnya ada di belakang nanti. Gadis di lantai 2 rumah keluarga Xie, Bu, ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Aku masih harus buat dia mati. Tunggu Fu Tingzhou mati, kamu terserah mau ngelawan dia, ayah nggak peduli. Sekarang utamakan kepentingan besar. Kepentingan besar, aku nggak bisa terima ini. Aku harus balas dendam. Aku mau jebak dia ke sekolah. Aku bakal pelan-pelan bikin dia menderita sampai mati. Oh iya, Yan, sekarang kamu udah balik, semua permintaan kamu juga udah ayah penuhi. Ayah ada satu hal. Pengen diskusi sama kamu. Putra kedua keluarga Fu Tingzhou, punya perjanjian pernikahan dengan keluarga kita. Kamu tahu sendirilah,
kamu kan putri sulung keluarga Xie yang sah. Jadi perjanjian itu seharusnya, ya, kamu yang jalani. Baik, aku setuju. Ayah tahu, si anak kedua keluarga Fu Tingzhou, sedang sakit parah dan hampir meninggal. Tapi, kalau bisa jadi nyonya muda keluarga Fu, nama baik, status, dan kekayaan semua dapat. Kamu otak kacau, telinga tuli. Ayah, dia bilang dia setuju. Apa? Setuju? Waktu baru pulang, buat keributan besar, kukira bakal susah diatur. Nggak nyangka. Ternyata cuma mau cari kesempatan buat melampiaskan kekesalan, tapi akhirnya masih cukup tahu diri juga. Kak, tapi Fu Tingzhou itu orang terkaya di Huaguo. Kalau kamu menikah dengannya, aku benar-benar iri sama kamu. Iri? Kalau begitu kamu saja yang Kalau begitu, tidak usah deh. Fu Tingzhou, pedang yang kupilih bagaimana mungkin lemah dan sakit-sakitan? Xie Nanyan, kamu mau menikah dengan Fu Tingzhou? Boleh, tapi keluarga Fu itu keluarga terpandang. Kalau mau menikah, kamu harus belajar sopan santun dulu, kan? Kak, abang benar. Aku dan abang sekolahnya juga di sekolah bangsawan. Kita belajar etiket terbaik. Ini bakal sangat bermanfaat bagimu menikah ke keluarga Fu dan menyenangkan mereka. Kalau tidak, bagaimana kalau besok ikut ke sekolah? Baiklah, aku akan bermain dengan kalian. Oke, besok kita ketemu di sekolah. Tidak kasih dia main, pukul dia. 20 tahun lalu juga tidak kasih dia main, pukul dia. Berhenti semuanya sekarang juga. Masa kecil Fu Tingzhou. Mulai sekarang, Aku akan melindungimu. Saat aku dewasa, aku juga akan melindungimu. Kalau aku besar nanti, aku janji akan lindungi dia. Xie Nanyan. Nanyan, Xie Nanyan. Keluarga Xie. Mereka suka mengganggumu? Seperti. 20 tahun yang lalu, Tuan muda, di sini nggak ada orang lain. Jadi, nggak usah pura-pura muntah darah pakai saus tomat, ya. nanyain gimana? Aku cari bertahun-tahun tapi nggak ketemu. Di keluarga Xie, dia gimana? Si kembar Xie Cheng'an suka nakalin dia? Jawab dong. Tuan muda, bagaimana kalau Anda sendiri yang lihat? Misterius banget. Aku pergi dulu. Kikila di sekolah. Kakting dengke-dengke keluarga. Membawa pulang, kakak, untukmu. Penampilannya secantik dan mempesona. Cantik luar biasa, tahu nggak cara ngomong? Itu cuma boneka pengganti buat Kak Ting. Mempesona, cantik luar biasa, dia itu cuma gadis desa kampungan. Mau dibandingkan apa dengan... Iya kan? Iya, begitu. Kamu benar, dia wanita desa. Karena aku nggak mau menikah menjanda. Dia nggak bisa masuk pintu dunia kelas atas. Betul. Kak Ting itu baik banget. Dia sangat baik sama kita. Kakakku yang murah hati itu sebentar lagi datang dan akan jadi teman sekelas kita. Kalian tahu harus bagaimana, kan? Tenang, Kak Ting, pasti tahu. Xie Nanyan, ini wilayahku. Berani macam-macam dan gengku, siap-siap saja mati. Dia sudah masuk. Semua diam dulu. Aku perken Teman baru kita. Nona besar keluarga Xie kita. Kakak kandung Xie Tingting, Xie Nanyan. Semua beri tepuk tangan. Pak Guru, biar kakakku duduk di sebelahku saja. Jadi, kita bisa lebih dekat. Baiklah. Xie Nanyan, kamu duduk di sana saja.
Hih. Kakiku hampir lepas. Sakit banget. Lepasin. Cepat. Hih. Astaga, kok dia sehebat itu? Xie Nanyan Karen. Bahkan Ting Jie pun nggak bisa ngalahin dia. Adik baik, kamu benar-benar niat banget. Memang sial, meja dan kursi ikut malang. Benar juga, memang orang sial, bahkan meja dan kursi pun. Serius? Meja hancur karena dia pukul? Apes banget. Heh. Onzième. Baik, Bu Guru. Bisa mulai kelas sekarang. Kamu bilang apa? Dia berani di depan banyak orang hancurkan mejamu, bahkan anak buahmu juga kena. Kak, aku benar-benar nggak terima. Kamu harus bantu aku ajar dia pelajaran. Aku mau dia. Aku mau dia jadi cacat, mukanya rusak. Tenang aja, adik. Walaupun aku di keluaran dari sekolah, tempat ini tetap wilayahku. Aku akan urus dia sekarang juga. Anak kampung itu harus tahu siapa sebenarnya gadis sejati keluarga Xie. Ayo pergi. Gadisku tetap saja galak. Selama dia nggak ngerugiin kamu. Selama nggak ada yang ngerugiin kamu. Di mana Nanyan? Mau ketemu dia. Aku mau ketemu dia sekarang juga. Nona Xie ada di sekolah. Kayaknya ada masalah. Xie Cheng'an bawa puluhan orang buat ngeblok dia. Kayaknya nggak baik nih. Apa? Tuan muda, Jangan tenanglah. Ayo pergi, semua pergi. Nyonya ada masalah. Kursi roda milik Xie Cheng'an. Baik. Nona Xie, Tuan Muda kedua memerintahkan kami melindungi. Fu Tingzhou, Ya. Tunangan Tuan Muda kedua. Kami menjaga keamanan Anda. terima kasih atas niat baik, tapi aku jauh lebih aman dibandingkan Xie Tingting dan Xie Cheng'an. Hari pertama sekolah, bikin acara besar jemput aku? Terlalu pamer, sih? Xie Nanyan, berhenti sok di depan aku. Berkali-kali sabotase rencanaku. Hari ini, aku nggak akan biarkan. Kalau pintar, sekarang juga sujud dan minta maaf sama adikku. Aku masih bisa. Ngasih muka karena kita bermarga Xie, cuma bikin kamu patah beberapa tulang. Kamu jadi anjing niat, ya? Kamu. Baik. Jangan kira jago berantem itu segalanya. Bisa pukul, apa gunanya? Orangku banyak, dan tinjuku cukup kuat. Xie Nanyan, jangan sombong di depan aku. Hari ini aku hancurkan dulu tangan dan kakimu, lalu wajahmu juga. Lihat kamu masih bisa sombong gimana nanti. Minggir. Hati-hati, jangan sampai kena orang lain. Hajar dia sampai mati. Gak bisa. Aku gak tenang.
Cepat bawa aku ke sana. Tuan muda, Kenapa teriak-teriak? lihatlah. Istriku ini tetap saja galak begini. Bunuh dia untukku. Ini banyak orang. Mana mungkin sih? Kamu, jangan mendekat. Bawa orang banyak, semua berbaring di tanah. Kalian berdiri, jadi tidak serasi? Xie Nanyan, jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik, bagaimanapun juga. Kita juga satu keluarga, kan? Satu keluarga? Memang benar keluarga, ya. Bawa banyak orang ke sini untuk merawatku. Suka banget sama kekerasan di sekolah ya. Kalau aku tak mukul kamu, aku masih punya yang lebih seru lagi. Ambilin tas aku. Tas. Bilang ke tuan muda, nggak dekat dia, urusanku. Belum sampai dia yang ngatur. Tuan muda, Miss Xie ini benar-benar sama seperti waktu kecil ya, keras banget. Iya, Tuan Muda, Nyonya ganas. Aku curiga geng serigala hitam hancur gara-gara Nyonya. Jangan asal ngomong. Tidak perlu kalian lindungi, itu masih oke. Tapi kenapa? Bahkan WeChat pun tidak minta buatku. Tuan muda terlalu agresif, jadi kami takut bicara. Ya. Dia mengatakan Anda jangan terlalu ikut campur urusannya. Apa guna kalian? Apa gunanya kalian untukku? Aku membutuhkan Tuan muda, jangan gegabah. Kaki Anda ini, kalau sampai terlihat oleh Tuan Tiga, bertahun-tahun tahanan itu sia-sia. Fokus kepada kepentingan besar. Pentingkan kepentingan besar. Tuan muda, jangan terlalu marah. Intinya, Anda selalu menjaga jarak dari wanita sebelumnya. Nggak nyangka kamu bakal tertarik sama putri keluarga Xie. Jadi, Nggak ada yang kepikiran ke arah sana, kan? Aku nggak dekat dengan wanita karena bukan dia, sinar rembulanku. Gerti. Nanyan, dia sinar rembulanku. Dulu menikah dengan keluarga Xie juga karena orang yang ingin aku nikahi adalah dia. Paham gak? paham. Bilang sesuatu nggak? Nyonya nggak ngelawan Xie Tingting dan pasangannya, cuma pakai ponselnya, terus bilang ada hal lebih seru. Nggak bilang jelas soal apa. Katanya ada hal yang lebih seru. Paham, asisten Zhang. Tuan muda, Besok, kalau ada sedikit saja berita buruk tentang keluarga Xie, pastikan media kita dukung besar-besaran, paham? Habiskan uangnya, mengerti? Ya, Tuan muda, akan Tunggu sebentar. Besok pastikan dapatkan akun WeChat tunangan saya. Paham? ya. Ayah, itu buruk sekali. Kakak pulang saja sudah hampir bikin rumah berantakan. Sekarang mau bikin pesta penyambutan? Perlu nggak sih? Iya, ayah. Demi orang lain, ayah panggil kami ke sini. Cocok nggak sih kayak gini? Sudahlah. Di sekolah bikin masalah besar. Kalian pikir aku nggak tahu? Aku wanita tahu buta, ha? Malu-maluin banget sampai bikin heboh. Aib keluarga tersebar keluar sudah parah, tapi juga kena pukul orang. Kalian nggak ada nyali. Kenapa nggak dihajar sampai mati saja?
Aku nggak peduli. Di rumah ini ada dia, nggak ada aku. Makan malam ini. Ini buat keluarga Fu. Gak boleh sampai mereka tahu kita nikahin Xie Nanyan. Cuma buat ngulur waktu aja. Lagi pula, ini juga buat nutup masalah kalian berdua. Sayang, ada apa? Ku kena cyberbullying. Ku kena cyberbullying. Cyberbullying? Mana mungkin? Iya, siapa yang berani ngebully adikku, dia kan baik. Ayah benar. Gak mungkin. Jangan-jangan salah paham. Platform APA. Bilang ke ayah biar diblokir. Nggak salah nih. Aku dibully satu internet? Putri kedua keluarga Xie, anak emas tapi berandalan. Bully teman sampai cacat, ada fotonya. Xie Tingting bikin geng kecil. Menyebar gosip. Yang menyebabkan nama baik banyak anak orang kaya hancur. Ada ratusan halaman chat juga. Bukti kamu pacaran sama banyak cowok sekaligus dan jago bagi waktu. Sehari bisa sampai 4 kali ke hotel. Semuanya buat? Jangan lanjutin lagi. ITU Karen gone mereka. Bukan, Ting Ting. Semua itu diposting dari akunmu. Selain kamu, siapa lagi yang punya chat itu? Suka banget ya sama kekerasan di sekolah? Aku nggak akan mukul kamu. Rupanya. Yang lebih seru. Aku tahu, itu si jahat, si jahat. Ting Ting. Xie Nanyan. Adikku, ini bukan hari raya. Kenapa perlu segan banget sih? Meski nyambutku, tapi berlebihan. Gaya kamu kemarin beda. Xie Nanyan kita sedebut pasta sambutan buatmu. Jangan-jangan itu kamu yang melakukannya? Apa mungkin? Pertama-tama, acara penyambutan ini diadakan untuk siapa, paham? Adik, apa kamu salah paham? Semua ini dikirim dari akun kamu sendiri. Apa hubungannya saya? Kamu menyentuh ponselku? Jadi semua ini dikeluarkan dari ponselmu sendiri. Itu artinya semua ini adalah bukti nyata. Gadis terhormat keluarga Xie. Pembuli besar. Itu anak hasil hubungan gelap. Sampah manusia. Sebar identitas dia. Bikin dia nggak bisa hidup. Xie Nanyan, aku nggak akan diam saja. Apa karena sejak aku balik, aku belum benar-benar menamparmu? Kau pikir aku ini gampang dipermainkan? Xie Nanyan, apa maumu? Kenapa kamu begitu jahat pada Ting Ting? Ting Ting itu adikmu. Kalau aku ingin menghabisinya, bukan cuma di sekolah. Aku biarkan seluruh internet. Gosip hitam tentang Xie Tingting. Cerita skandal anak emas keluarga Xie dan cara licik jadi ibu penguasa. Daily Nansheng. Dan juga ada Harian Provinsi Jiang, Stasiun TV Huakuo, serta puluhan media besar lainnya. Semuanya sudah membagikan. Xie Nanyan, kamu tahu semua ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu mengarang semua ini? Hal ini berdampak buruk pada keluarga Xie, ayahmu, dan aku. Betapa buruknya dampaknya. Bagaimana kamu bisa sejahat ini? Aku dengan baik hati membawamu kembali. Ini balasanmu padaku? Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menunjuk-nunjuk hidung Xie Nanyan seperti itu. Nanyan, beri aku penjelasan. Penjelasan, membongkar sejarah naik daun ibumu dan kecuranganmu. Itu bukan perbuatanku. Aku nggak tertarik. Berani kamu asal ngomong. Kamu bilang itu niat baik jemput aku pulang? Orang yang bikin ibuku meninggal, musir aku ke desa itu, siapa? Aku balik bukan buat jadi nona besar, tapi buat jadi pelaris. Ibu baik hati jemput aku pulang, kenapa nggak kasih aku warisan keluarga Xie? Biar aku bisa benar-benar jadi nona besar. Udahlah, cukup ngomongnya. Cepat urus soal berita negatif itu. Penting banget. Cepat, cepat jalan.
Ayo pergi. King Long. Berita keluarga Xie. Siapa suruh bocoran lebih awal? Bukan aku, bos. Kamu bilang tunggu waktu yang tepat? Bukan kamu. Fu Tingzhou meminta untuk menambahkan Anda sebagai teman. Datang langsung diterima. Nyonya muda sepertinya ada perasaan ke tuan muda ya. Ini Kong Tuan muda kita. Di kota selatan, siapa yang gak mau nikah sama dia? Diam. Nanyan. Oh tidak, tunangan tercinta saya. Hadiah yang saya berikan untukmu. Sudah puas belum? Waduh, tuan muda, suara Bubble MU keren banget, suara ini epic banget. Nyonya muda pasti takluk kalau dengar. Pasti dong. Aku kan sudah bilang. Di seluruh kota selatan, nggak ada yang bisa nolak tuan muda kita, kan? Nanyan, oh, maksudku tunanganku tercinta. Hadiah yang kuberikan, kamu suka nggak? Aku bilang sekali lagi, aku nggak kenal kamu. Urusanku, jangan ikut campur. Aku bilang sekali lagi, aku nggak kenal kamu. Urusanku, jangan ikut campur. Kenapa nggak kenal sih? Kenapa jadi nggak akrab lagi? Habislah, Tuan Muda marah besar di kota selatan ini. Siapa berani ngomong begitu sama tuan muda? Nyonya muda punya kepribadian bagus, tapi ini terlalu. Nggak kebayang, tuan muda bakal marah sehebat apa. Dari dulu aku suka Xie Nanyan. Kita belum pernah ngobrol. Nggak akrab wajar kan? Iya, bener-bener. Iya. Nanyan, maaf ya. Aku terlalu sembarangan. Nonaksi. Memblokir tuan muda. Benar-benar orang hebat, langsung saja dengan mudah memblokir calon suaminya. Begitu saja di... Tuan muda pasti langsung naik darah kan, sampai lompat dari kursi rodanya. Gadis ini benar-benar bikin repot. Tuan Muda. Baik-baik saja, Menurutmu aku terlihat buruk suasana hati? tapi tadi Nona Xie. Tunangan saya memblokir saya karena tidak suka. Itu masalah? Tidak, tidak ada. Hanya saja. Kalau diblokir, gimana? Kalau begitu, apa saya perlu siapkan hadiah atau semacamnya untuk kejar lagi? Hadiah? Norak. Apa istriku tipe orang yang materialistis? Jadi, Tuan Muda, apa rencana Anda? Biar aku pikirkan dulu. Siapkan aku satu pesta malam besar. Aku ingin di pesta itu, aku akan dengan tunanganku di masa depan. Ada pertemuan romantis. Tuan muda, kaki Anda. Struktur saham Keluarga 11 jela. Total 110 miliar. Tidak besar tapi merepotkan. Repotnya di mana? Saham keluarga Xie dimiliki oleh keluarga Fu. Beberapa anak perusahaan di bawah Masing-masing memiliki saham. menghancurkan keluarga Xie mudah, tapi Untuk menguasai keluarga Xie, kita harus mendapatkan dukungan grup Fu. Jadi, tunangan murahanku tetap penting. Iya, bos. Aku dengar tuan muda kedua dari keluarga Fu sangat menyukai Anda. Anda bisa memanfaatkan pedang ini dengan baik. Keluarga Fu. Ayah, kehormatanku sudah hancur semuanya. Aku bahkan tidak berani ke sekolah lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Zenting, aku tidak peduli. Anakmu melakukan hal memalukan seperti ini. Kamu harus menghukumnya dengan benar. Kalau tidak, aku tidak akan. Beberapa tahun dia tinggal di desa, jadi orang tak berguna. Sebelum keluarga Fu memilih dia, aku harus kasih dia pelajaran yang bagus. Hello. Assistant Zhang, keluarga Fu mau buat acara penyambutan untuk Xie Nanyan. Tidak. Untuk anak perempuan bungsuku. Baik. Saya akan atur dan persiapkan semuanya dengan baik.
Ini masih mau kasih pelajaran. Pelajaran apanya lagi? Si bungsu kedua keluarga Fu yang kesehatannya buruk tiba-tiba mau bikin acara penyambutan. Artinya, keluarga Fu mengakuinya. Ayah, apa ayah mau diam dan biarkan Ting Ting diperlakukan begini? Ting Ting anak kandung ayah, putri keluarga Xie. Jadi, menurutmu harus bagaimana? Kamu bisa ngalahin dia, jangan kira aku nggak tahu soal yang kamu lakuin kemarin. Puluhan orang dikalahin sama satu cewek kecil. Mukaku ini benar-benar kalian bikin malu. Bu. Meskipun dia nikah sama Fu Tingzhou, aku nggak akan biarin dia. Dia sama ibunya tuh sama-sama jahatnya. Tenang aja, di pesta penyambutan keluarga Fu nanti, aku bakal bikin dia jatuh reputasinya. Siapkan aku gaun yang paling mahal, sama kado yang paling mewah. Aku juga mau bikin pertunjukan yang seru. Aula perjamuan keluarga Fu. Selamat untuk Tuan Besar Fu. Tuan Besar Fu, selamat. Keluarga Fu ini pantas menjadi keluarga pertama di kota selatan. Sambutan untuk calon cucu menantu ini bikin iri. Benar sekali. Meskipun paling tidak dihargai, Tuan muda kedua yang tapi mereka tidak akan asal-asalan. Tuan muda kedua Fu ini memang sangat disayangkan. Awalnya dia jenius luar biasa. Belajar ilmu dan seni, pewaris paling berpotensi keluarga Fu. Kau bilang, kenapa tiba-tiba jatuh sakit parah dan lumpuh? memang disayangkan. Seorang pasien hampir mati. Ditambah gadis kampung yang tidak tahu malu. Mengadakan acara besar seperti ini. Sungguh sia-sia. Semua, pesta penyambutan kita akan resmi dimulai dalam 5 menit lagi. Di mana Tingzhou? Hari ini, kan, panggung utamanya dia. Tuan muda kedua tiba. Ini tuan muda kedua. Tuan muda kedua keluarga Fu, Zeyak sakit, jarang keluar. Tak disangka, aslinya setampan ini. Memancarkan aura bangsawan. Wajah tampan, aura melankolis, tubuh lemah karena sakit. Seperti suami kecil yang rapuh. Aku penasaran. Nona besar baru ditemukan. Seperti apa, Pak? Agar pantas bagi tuan muda kedua kita. Kakek. Belum membaik ya? Sudah konsultasi banyak dokter. Mereka semua bilang, Nggak bisa disembuhkan. Sekarang, cuma bisa berharap nona besar keluarga Xie yang datang untuk pernikahan. Mana nona besar keluarga Xie? Kenapa belum datang juga? Nggak salah, anakku luar biasa. Penampilan dan posturnya jauh lebih baik daripada wanita itu. Tentu saja. Desainer nomor 1 di South City. Yang merancang khusus untuk Ting Ting. Baik. Istri di video itu cantik banget, ya. Nggak tahu aslinya secantik apa. Miss Xie sudah datang. Orangnya datang. Kok mereka sih? Xi Ting Ting, Kok kamu? Aku ini putri asli keluarga Xie. Miss Xie yang kalian tunggu-tunggu itu aku. Kami menunggu tunangan tuan muda Fu, putri sulung keluarga Xie, Xie Nanyan. Bukan kamu, ngebully di sekolah. Juga yang suka menyebar fitnah dan jadi cewek. Kamu ngomong apa sih? Itu semua karangan Xie Nanyan, wanita jahat itu. Diam. Ulangi yang barusan. Saya bilang, semuanya salah. Kalimat sebelumnya. Xie Nanyan itu wanita jahat. Tampar dia. Ting Ting. Tuan muda kedua, apakah ini kesalahpahaman? Apa? Karena saya akan mati, istri saya bisa dihina? ITU. Jelas meremehkan Tuan Fu. Berani banget. Tuan muda ini terlalu melindungi istrinya. Xie Ting Ting, memang pantas buat Hati kotor dan busuk. berani sekali di acara keluarga Fu mengutuk calon menantu.
padahal awalnya dia yang akan menikah dengan tuan muda. Itu Xie Tingting. Tapi katanya dia pikir tuan muda tidak akan hidup lama, jadinya malah cari putri besar buat dijadikan pengganti. Belum nikah aja sudah disebut istri. Fu Tingzu. Terlalu cepat, kan? Ini, baju ini. Ini Xie Nanyan. Tidak mungkin. Ini adalah hasil karya desainer top Chengnan, khusus dibuat untukku, hanya untuk mengalahkannya. Dari mana dia dapat gaun mewah dan secantik ini? Ini yang mereka bilang. Apa? Gadis desa? Gadis desa mana? Bisa punya aura seperti ini? Ada yang aneh. Bagus? Bagus. Lebih cantik dari video. Tuan muda, jaga sikap. Banyak orang di sini. Saus tomat merek ini. Warnanya terlalu gelap, tapi tenang saja, kita sementara masih di perahu yang sama. Selama tidak ikut campur, keinginanmu bisa aku bantu. Gimana? Oke. Pintar. Tapi, Nanyan, Camus. benar-benar tidak ingat aku? Sebelumnya, kita pernah bertemu. Aku. Kakek. Cucu menantu yang baik, Ting Zhou, kemarilah. Bagaimana dengan Nanyan? Dia. Paling cocok menjadi gadis keluarga terpandang. Pantas untuk keluarga Fu kita. Kakek terlalu memuji, bisa menikah dengan keluarga Fu adalah keberuntungan Nanyan. Ting Zhou sejak kecil terlalu dimanjakan olehku. Nanti aku percayakan dia padamu. Jaga dia baik-baik. Dia kurang paham sopan santun, harus diajari lagi. Dia cuma gadis desa, mana ngerti soal etika. Ting, jangan bicara sembarangan. Ini rumah keluarga Fu, bukan keluarga Xie. Ayah, aku serius. Orang yang akan dia nikahi adalah putra kedua keluarga Fu. Bukan soal martabat keluarga Xie saja, tapi juga keluarga Fu. Dia tidak paham tata krama. Bukankah akan jadi bahan tertawaan orang? Iya, Senting. Tuan tua bilang Nanyan akan mengajarkan etika pada putra kedua. Nanyan belum pernah mengikuti kelas internasional. Soal etika, dia sangat kurang. Benar. Dia itu cuma gadis yang besar di desa. Biarkan dia ajar tuan muda kedua, takutnya malah ngajarin yang salah. Adik, kamu maksudnya kakak ini nggak ngerti sopan santun? Apa aku salah ngomong? Kamu sekolah di tempat elit, tapi nggak pernah ikut kelas sopan santun. Kerjaanmu cuma berantem dan bikin masalah. Apalagi yang kamu bisa? Tata krama untuk ketemu orang tua seperti kami keluarga besar. Kamu ngerti nggak? Etika kelas atas seperti keluarga besar kami. Kamu punya nggak? Jadi adik jago ya soal itu? Ya tentu dong. Selama aku lama nggak pulang, caramu nyambut aku gimana? Mau aku ceritain di depan orang banyak? Satu persatu, bilang aja semuanya. Shen Nayan, kamu sebenarnya mau apa? Kakek, bukankah Anda bilang aku ajari tuan muda kedua lebih banyak? Etika aku sangat sederhana tapi efektif, yaitu jika orang tidak mengganggu aku tidak akan mengganggu orang. Jika orang berani mengganggu aku pasti akan membalas. Kamu berani memukul aku pukul balik. Apa ini luar biasa sampai kamu heboh begitu? Shen Nanyan, ini acara keluarga Fu. Kamu memukul orang di sini. Sombong, kan? Yang sombong ada di depan. Lagi pula, ini memang pesta keluarga Fu, tapi juga pesta penyambutan keluarga Fu untukku. Di wilayahku, menghajar beberapa orang yang kurang ajar. Kakek, tak marah, kan? Aku sama sekali tidak marah. Ada orang tertentu memang pontadiaja. Ting Zhou, belajarlah sedikit. Tuan muda. Hidung berdarah.
Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Xiananyan, kamu memanfaatkan perhatian sementara dari tuan tua untuk bertingkah liar dan sombong. Tunggu saja, tunggu. Tunggu apa? Saat itu, mau membereskan aku akan sangat mudah. Apa yang kamu omongin? Tuan tua, tuan muda kejua. Aku benar-benar tidak maksud begitu. Benar, tuan muda kedua, agak temperamental, tapi Mana mungkin seberani itu. berani mengutuk Anda seperti itu. Ibu tiri tetaplah ibu. Kalau aku memukulnya, aku akan dibilang tidak tahu tata krama. Tapi aku ingin memukulnya, jadi bagaimana? Aku takut kau bilang aku ikut campur lagi. Dia mengutukku, tapi juga mengutukmu. Memukulnya bukan mencampuri urusan orang. Nyata. Setelah panggilan ini, bolehkah saya menambahkan Anda kembali di WeChat? Untuk sementara, Baiklah, kita sepakat. Seseorang datang dan hajar orang jahat yang mengutukku ini. Pukuli mereka sampai mati. Dialah tuan muda. Ada apa, Bu? Mama. Cukup sudah. Berhenti semuanya. Jangan bikin kacau. mereka ibu dan anak merusak nama keluarga Fu. Fu Ershao coba menghentikan. Kenapa malah dibilang bikin kacau? Gadis kecil yang pandai bicara ternyata. Tingzhou. Kamu yang bicara nggak lancar. Kalau ketemu dia, bisa-bisa habis dibully sama dia. Paman ketiga. Itu urusan antara kami berdua. Tidak usah repot-repot, paman ketiga. Iya. Tidak perlu, paman ketiga. Ming Yuan, kamu sebagai yang lebih tua, tubuh Tingzhou kan tidak sehat. Jangan terlalu perhitungan. Iya, dia kan cuma orang sakit-sakitan yang sekarat, tidak lagi jadi ancaman buatku. Kenapa aku harus peduli padanya? Ayo pergi. Baru diajarin etika, sudah paham? Kalau belum, aku tidak keberatan ngajarin lagi. Sayang, aku sudah paham. Mau cari untung dari aku? Lupakan saja. Jangan. Salah. Hadirin sekalian, pesta malam ini resmi dimulai. Pesta dimulai, ayo kita menari sebentar. Kakek sedang melihat kita. Lihatlah, sejak Tingzhou punya istri, kondisinya semakin membaik. Kalau terus begini, penyakitnya pasti bisa sembuh. Semoga begitu. Aura wanita ini, semakin aku lihat, semakin terasa tidak sederhana. Selidiki lata belakang wanita ini untukku. Harus jelas. Hal apapun yang mengancam warisanku di keluarga Fu, akan aku singkirkan sejak awal. Bu, Xiananyan perempuan jahat itu bikin keluarga kita kehilangan muka sebesar ini. Aku benar-benar nggak bisa terima. Orang miskin, tempat buruk, moral buruk. Saat kita menyingkirkan Wen Ani waktu itu, perempuan jahat itu juga harusnya, kalau begitu, nggak bakal ada masalah sebanyak ini. Tenang saja. Dia nggak akan bahagia lama-lama. Orang pincang dengan orang lumpuh, keduanya sudah saling melunasi.
Nona Xie. Tuan besar keluarga Xie bilang mau berdiskusi denganmu. Xie Senting. Baik, di mana? Di atap. Ayo pergi. Permisi sebentar. Nanyan. Ikut aku. Baik. Tuan muda, Nyonya kemana? Tadi, kepala Xie memanggil Nyonya ke atap. Ada yang ingin dibicarakan. Atap. Betul. Rusak, cepat, bawa aku ke sana. Ada masalah, ada yang mencoba mengambil. Informasi lengkap Anda, seluruh sistem mereka. Seharusnya sudah lumpuh karena serangan balik. Fu Mingyuan. Bos. Bagaimana kamu tahu? Dia dulu saingan dengan anak keluarga Fu. Selain dia, nggak ada yang bakal tertarik sama aku yang penuh masalah ini. Dia bukan masalah besar, tapi sekarang aku harus urus sesuatu. Bocah kecil. Terima kasih, Nona besar. Asal nggak melawan, kami nggak ambil nyawamu. Paling, ambil beberapa bagian. Liu Ruyun nggak ada apa-apanya dibanding geng serigala tunggal. Nggak bisa panggil orang lain? Kamu kenal kami? Sayang. Pergi ke sana cari cepat. Baik. Sayang. Lupa beritahu, malam itu yang masuk ke markas kalian. Itu aku. Ini. Raja pembunuh. Harus berjuang habis-habis. Bunuh dia, sayang. Kamu baik-baik saja. Ada yang terluka nggak? Bukannya udah bilang jangan terlalu ikut campur? Mereka udah bawa pisau buat nyerang kamu, kamu nganggap itu ikut campur berlebihan? Sayang, geser dikit. Sekarang bukan waktunya bercanda. Kalau kena, bisa berdarah. Aku nggak selemah itu sampai harus bergantung sama penyandang disabilitas buat melindungiku. Kamu meremehkan penyandang disabilitas? Aku tetap pria. Nggak mungkin biarkan wanitaku luka. Tuan Fu. Pisau itu nggak kenal mata, Ming. Jangan ngoceh sembarangan di sini. Fu Tingzhou hari ini mundur selangkah saja. Aku bukan laki-laki sejak. Serang dia. Masih nggak nyaman nih. Sayang. Kamu hebat banget. Gerakanmu oke juga. Tapi orang kaya-kaya kamu, kok mau latihan kungfu? Kan susah banget. Aku. Waktu kecil aku bersumpah, aku pasti akan melindunginya dengan baik. Ini. Mas ganteng. Tambahkan saya di WeChat. Ada apa? Sudah dapat informasi tentang wanita itu, Tuan? Belum dapat. Mana mungkin? Dia cuma gadis desa yang bahkan sekolah saja jarang. Kan? Apa rahasia? Kari. Tingkatkan usaha. Kari untuk saya. Bukan begitu, Tuan. Semuanya siap, hingga organisasi penegak hukum intern Juga sudah tidak ditemukan. Tidak dapat orangnya, tidak jejaknya. Lihat sendiri jika tidak percaya. Akses dilarang. Ini tingkat rahasia apa? tingkat rahasia. Sebenarnya dia itu siapa sih? Tidak baik. Tuan ketiga, ada masalah besar. Kenapa panik begitu? Kau bilang apa? Fu Tingzhou dan Xie Nanyan. Bunu en Paoran. Dia itu siapa sebenarnya? Dia sebenarnya siapa? Kalau dia benar-benar menikah ke keluarga Fu, meskipun Fu Tingzhou mati, dia tetap lawan yang susah dihadapi. Tidak bisa. Siapapun yang menghalangi aku mewarisi keluarga Fu, harus mati. Cepat, At a blood wolf sedra. bilang padanya, aku ingin makan ikan.
Baik, Tuan. Sayang, kamu nggak boleh blokir lagi. Tenang, asal kamu nurut, aku nggak blokir kamu. Tapi sayang, kamu ini siapa sih? Setidaknya. Bukannya mau mencelakai kamu. Sayang, kamu ingin ambil lagi barang yang ditinggalkan ibumu, saham keluarga Xie, serta investasi besar keluarga Fu. Tanpa persetujuan keluarga Fu, nggak ada yang bisa gerak di keluarga Xie. Aku bisa. Sayang, biar bantu kamu. Kali ini nggak dihitung. Sebagai aku suka ikut campur lagi. Baik. Lakukan. Informasi salah. Fu Tingzhou bukan pincang. APA, Cepat, ke atap. Fu Tingzhou, kamu, Tak apa-apa, cuma luka ringan. Sayang. Maaf, tak sengaja menyembunyikannya darimu. kamu tahu ini bisa bikin rencanamu sia-sia. Nggak ada yang lebih penting dari kamu. Sayang, aku bawa kamu pergi dari sini. Ikuti aku. Pelan-pelan. Kakek, jongkok. Tuan muda, Anda terluka. Nggak apa-apa, cuma Tingzhou, kakimu sembuh. Iya, sudah. kakek, aku. Lihatlah, menantuku datang membawa kabar baik. Kaki Tingzhou sudah sembuh. Ayah, Bukan seperti ayah pikirkan. Kakek, sebenarnya aku dan Nanyan istriku. Tingzhou. Camus. Bicara. Siapa yang mengirimmu ke sini? Bicara. Siapa yang mengirim kamu? Aku akan bicara. Janji kalau aku bicara, nggak akan bunuh. Janji, selama kamu bicara, aku tak akan bunuh kamu. Itu Fu. Tuan Fu ketiga, Fu Mingyuan, bilang kamu berbahaya dan akan mengganggu warisannya. Jadi, Jadi dia bilang bunuh kamu. Bagus. Kamu jadi tidak berguna. Kamu sudah bilang tidak akan membunuhku. Fu Tingzhou, coba jelaskan. Camus pura-pura Saki, pura-pura limpu. Sebenarnya tu pas? Tingzhou, ya. Tahukah kamu, kakekmu sangat khawatir tentang penyakitmu? Itu tidak menghormati orang tua. Fu Tingzhou. Aku tanya kamu, kenapa kamu pura-pura sakit, pura-pura lumpuh, membohongi semua orang? Kakek, penerus keluarga Fu yang sehat dan tidak lumpuh, seharusnya membuatmu senang. Kenapa malah seperti ini, marah besar dan menyalahkanku? Sayang, kamu kemana tadi? Aku sampai tidak bisa hubungi kamu. Udah nambahin di WeChat, kenapa nggak kirim pesan? Aku udah scan kodenya. Tapi kamu belum terima. Oh, ya? Harusnya kamu kasih tahu Kamu belum terima, gimana aku kasih tahu? kakek, apa yang aku bilang benar nggak? Ini. Memang betul, Tingzhou sudah kembali normal. Sebagai kakeknya, seharusnya aku senang. Sebagai pewaris keluarga Fu, berpura-pura sakit dan lumpuh, dia harus memberiku penjelasan, bukan? Aku ingin penjelasan untuk Tingzhou. Perselisihan internal keluarga parah, perlu pewaris pasti. Berpura-pura lumpuh dan sakit hanya untuk menghindari ancaman hidup mati. Apa maksud ancaman hidup mati dan perselisihan internal? Si Nanyan. Apa kamu mengoceh tanpa jelas? Paman ketiga anak kandung Anda, mana mungkin menyerahkan hak waris ke Tingzhou? Bukankah begitu? Paman ketiga. Aku nggak ngerti. Sebenarnya kamu ngomong apa sih? Tingzhou mundur dari daftar pewaris, menyelamatkan paman ketiga. Sayangnya, kemunculanku bikin paman ketiga iri, bahkan sampai pakai penembak jitu. Dia benar-benar mau ambil nyawaku. Bilang, apa aku nggak benar? Paman ketiga. Ngomong APA, Kamu punya bukti, semua ini dugaan. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata kamu. Kalau aku sudah ada di sini, bagaimana mungkin tidak ada bukti?
Tuan Fu ketiga, Fu Mingyuan. Dia bilang kamu berbahaya, akan memengaruhinya untuk mewarisi, jadi ingin membunuhmu. Ini. Main Juan. Harus beri penjelasan. Video ini palsu, bukan aku yang melakukannya. Kamu terlalu sombong. Bukti yang kamu tinggalkan terlalu banyak. Apa aku perlu buat video palsu hanya untuk membongkarmu? Ungkap semua bukti yang ditemukan. Tunjukkan semuanya. Siap, bos. Ini. Orangea. Camus. Kamu pria yang lucu. Kamu berani sekali. Aku tidak melakukannya. Aku dijebak. Siapa kamu? Apa tujuanmu mendekati keluarga Fu? Aku ingin melepaskanmu, tapi kamu berani menyentuh tunanganku. Aku tidak bisa tahan. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Dia itu keponakan kandungmu. Kok bisa kamu lakukan ini? Orang-orang datanglah. Umumkan ke seluruh selatan kota, usir Fu Mingyuan dari keluarga, selamanya cabut haknya sebagai pewaris. Baik. Tingzu. Kakek, maafkan aku, tidak menyangka, di depan mataku sendiri. Sampai terjadi hal ini, kakek sudah tua. Memang saatnya untuk menyerahkannya. Kakek, bukan salah Anda. Paman ketiga terlalu tamak, aku harus menyembunyikan diri dan menunggu kesempatan. Pura-pura sakit, membuat khawatir. Bagus, ini kabar baik. Semua berkat istri cucuku. Kalau bukan karena dia, aku masih saja tidak tahu apa-apa. Tingzu. Kakek, Kamu harus belajar dari Nanya. Balas dendam saja. Apa gunanya sabar? Kenapa harus berdiam diri? Sebagai pewaris keluarga Fu, harus belajar bertindak cepat dan tegas. Tidak ragu mengambil keputusan. iya, kakek. Kalian berdua di sini saja ya. Aku keluar untuk urus masalah pengalihan saham. Sudah tua, waktunya pensiun. Kakek, hati-hati di jalan. Sayang, kamu tahu nggak, waktu kamu pakai bukti untuk buat paman ketiga malu tadi. Keren banget. Kamu nggak penasaran? Sebenarnya aku ini siapa? Kamu istriku, aku tahu. Cium dong. Kamu nggak penasaran, kok aku tahu begitu banyak hal, bahkan kuat banget, Kamu nggak cerita? Udah nggak usah. pintar banget. Lukanya masih sakit nggak? Nggak sakit. Aku jadi tameng buat istriku, nggak sakit. Tenang aja. Aku pasti nggak akan biarin mereka lolos. Cepat sembuh ya. Sayang. Kamu mau kemana? Ada mau ambil bagian tubuhku. Aku orangnya pendendam, tahu. Kenapa? Ada yang mau ambil bagian tubuh istriku. Aku ini pendendam banget. Wah, lihat kalian, kerjaan bodoh macam APA ini. Kirim pembunuh buat bikin Xiananyan jadi cacat. Otak kalian isinya apa? Tai. Kalau keluarga Fu tanya, gimana coba? Aku tanya kalian, gimana sekarang? Keluarga Fu kena skandal besar. Masalah Fu Tingzu dan Fu Sanye. Mereka sendiri pusing. Mana ada waktu ngurusin kita? Siapa bilang aku nggak ada waktu? Tuan muda kedua. Siapa bilang aku nggak ada waktu? Tuan muda kedua, silakan, silakan. Maaf nggak sempat menyambut lebih awal, Tuan muda kedua. Apa jerangan yang membawa Anda datang kemari kali ini? Menurutmu? Aku tahu, Ting Ting, kabar baik kita akan datang. Bu, kabar baik apa? Kaki Fu Tingzhou sudah sembuh, dan penyakitnya ternyata palsu. Jadi, menurutmu gadis miskin desa seperti Xiananyan itu masih pantas ya? Bu. Maksudmu? Ting Ting, dia mengganti perjanjian pernikahan. Xiananyan diganti denganmu. Benar. Hanya putri resmi keluarga Xie yang pantas untuk putra kedua keluarga Fu. Xiananyan sudah tersingkir. Aku bilang juga apa, nggak mungkin aku selalu sial.
Tuan muda kedua, aku tahu kamu datang untuk menikahiku, bukan si Xie Nanyan. Tampar mulut. Apa? Tuan muda kedua, kenapa? Berani nanya kenapa? Menghina nyonya muda di depan tuan, kamu ditampar karena tuan masih kasihan. Nyonya muda keluarga Fu, bukankah seharusnya aku? Betul itu Tuan Muda Kedua, Anda kesini hari ini mengganti pengganten, menikahi Ting Ting, nona besar keluarga Xie. Cuma dia pantas bersanding dengan Xie Ting Ting, ada yang mimpi di siang bolong, gimana dong ya, sayang? Bermimpi hal yang tak seharusnya, harus dibangunkan. Bermimpi hal yang tak seharusnya, harus dibangunkan. Sayang, tamparan barusan keras nggak? Keras. Kamu yang paling manis. Mulai sekarang, urusan ngurus orang menyebalkan, serahkan ke aku. Aduh, Tuan Muda Kedua. Ini, ada kesalahpahaman. Semua keluarga, bisa dibicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baiklah. Keluarga? Keluarga apa kalau bisa biarkan kakak ketiga naik tahta dan merebut tempat? Seperti apa keluarganya yang bisa mempermalukan anak perempuan sendiri di depan umum? Buat malu banget kan? Ini, Minggir, istriku capek berdiri, dia mau istirahat. silakan duduk. Tuan Muda Kedua, Nanyan, apakah ada yang menyinggung? Jika ada, langsung bilang. Kalau ada salah paham, jelasin, selesai. Salah paham? Ini besar. Di pesta malam, pembunuh dari geng Serigala Tunggal muncul. Semua orang tahu, geng Serigala Tunggal punya hubungan besar dengan keluarga Xie kalian. Apa kalian gak perlu kasih penjelasan? Bawa orangnya ke sini sekarang. Kalian bukankah kalian sudah mati? Kenapa masih hidup? Istriku itu pembunuh terbaik. Membuat mereka sementara kehilangan kemampuan bergerak tanpa membunuh. Bukankah itu mudah? Benar, sayang? Tepat sekali. Sangat akurat. Terima kasih. Ini semua gara-gara kamu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Kedua. Cepat. Tuan Muda Kedua, ini salah saya, demi keluarga Xie yang setia mengikuti keluarga Fu bertahun-tahun. Tolong ampuni saya. Minta maaf padaku untuk apa, Tante? Yang kamu bikin marah itu istriku, bukan aku. Salah paham, semuanya salah paham. Semua punya kesulitan masing-masing. Tante, Tante juga nggak sengaja. semua punya kesulitan masing-masing? Maksudmu, kematian ibuku itu pantas? Tidak, nggak maksud begitu. Ibu menghabiskan hidupnya membangun kerajaan bisnis, kini jatuh ke tangan kalian. Itu balasannya? Tidak, juga nggak begitu. Aku dibuang ke desa 20 tahun, merasakan dunia dingin, lalu hidupku direbut 2 anak luar nikah. Anak luar nikah merebut sarang burung, mencuri hidupku. Takdirku, nggak pantas melawan? Nggak pantas merebut? Aku pikir setelah ambil kembali milik ibuku, aku akan biarkan kalian begitu saja. Biarkan kalian hidup sesukanya. Tapi kalian tidak seharusnya merencanakan segalanya, kalah terus-menerus. Akhirnya kirim pembunuh untuk menyerangku. Lucu sekali. Nanyan, sudahlah, yang sudah terjadi biarlah berlalu. Lihat, kamu mau kompensasi apa? Ayah akan gantikan untukmu. Ayah kasih Kompensasi untukku? Baiklah. Kalau begitu, aku akan ambil seluruh keluarga. Kalian, Bisa kasih aku? Ini, semuanya. seluruh keluarga Xie. Nanyan, jangan bercanda dengan ayah. Kamu sudah menikah dengan keluarga Fu. Semua yang kamu mau pasti ada. Kenapa kamu bisa tertarik dengan keluarga Xie yang kecil ini? Benar, kan? Iya, keluarga Fu itu besar dan terpandang. Keluarga Xie dibandingkan keluarga Fu. Itu hanya remeh, tak berarti, tak layak untuk diingat. Jangan pura-pura depan aku. Keluarga Xie tetap punya puluhan miliar, kan? Serahkan ke istriku sebagai mas kawin. Selain itu, Aku akan kasih istriku 200 miliar sebagai hadiah. 200 miliar? Wah, itu kan 200 miliar. Kita kan kaya raya. 200 miliar itu uang jajan istriku. Ngapain kalian heboh? Apa hubungannya sama kalian? Xie Zhenting, kalau istriku mau seluruh keluarga Xie, kamu kasih atau enggak? Tuan Muda.
Kita diskusikan lagi. Nggak ada tawar-menawar. Orang-orang, masuk. Siapkan alatnya. Kalian ngapain ini? Hei, siapkan alatnya. Ini maksudnya apa? Kamu nggak mau kasih keluarga Xie ke istriku. Karena kamu mau kasih ke anak haram ini. Enak-enak haram. Ya udah, kalau kalian gak sayang sama istriku, berarti istriku cuma bisa aku yang sayangin. Ini. Saya tanya lagi. Mau kasih atau enggak? Tunggu, kita bicarakan. Kesabaranku ada batasnya. Ayah, Cabut bajunya. Tuan Fu, bicara baik-baiklah. Kenapa harus lepasin baju saya? Tuan muda, jika ada urusan, bicarakan saja. Jangan mempermalukan anakku. Mempermalukan? Kamu kayaknya salah paham soal itu. Kehinaan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Nyanyikan sesuai teks. Teratai Bairuha. Apa itu? Ini bukan musik Hakimi yang lagi tren banget sekarang, kan? Hakimi Onanbei kacang hijau, Asih Hayakunalu. apa ini maksudnya? Ini versi Hakimi dari teratai biru. Gak suka jadi manusia, makanya jadi anjing aja. Pakailah bahasa hewan dan nyanyikan lagu ini sepenuhnya. Nyanyikan sampai selesai. Gimana cara nyanyinya? Musiknya, ayo. Hakimi Onanbei kacang hijau, Asih Hayakunalu. Hakimi Oh Utara Selatan kacang hijau, Asih Hayakunaluru. Wow, segila apa ini? Hakimi Utara Selatan Kakang. Selesai. Semuanya sudah direkam? Tenang, Tuan Muda. Musik latar, filter, dan efek sudah ditambahkan. Diunggah ke semua platform sosial. Hakimi O Utara Selatan Kakang Hijau. Kamu luar biasa. Asal kamu suka, aku senang. Pak Tong, sudah dipikirkan? Saya punya cara lainnya. Itu bukan seperti yang kau pikirkan. Ini tidak sesederhana itu. Mari kita buka babak kedua untuk Direktur Xie. Masih. Aku bilang ya, aku nggak akan nyanyi lagu Teratai Biru. Direktur Xie pikir, anak laki-lakinya mempermalukan diri kurang cukup. Sebagai putri Direktur Xie, apa kau nggak membantu orang tuamu juga? Berbagi sedikit beban. Aku dengar kau lulusan sekolah elit. Semua pelajaran etika kau nilainya sempurna, kan? Jadi, apa kau tahu sopan santun? Cukup tahu sedikit. Istriku, saat dia kembali ke keluarga Xie, apa kau menyambutnya dengan baik? Saya lupa. Kalau begitu, saya kasih kamu kesempatan ini buat gantiin hadiah sambutan buat kakakmu. Apa? Kesempatan apa? Pentas nyanyi? Kamu hormat sama kakakmu nggak? Format. Nyanyikan takluk di depan kamera. Takluk. Kok nggak pernah dengar? Kasih tahu dia judul lagunya. Begitu saja aku jatuh hati. Semua jalan mundur terputus, perasaanku. Kokoh. Keputusanku kacau. Setiap kata demi kata. Nyanyikan sungguh-sungguh untuk kakakmu. Sekarang, segera, langsung. Tapi lagu ini nggak cocok, ayah dan ibu. Ganti lagu boleh nggak sih? Ganti lagu nggak nunjukin kejujuran ke kakak. Aku suruh nyanyi apa? Kamu nyanyi itu. Punayani. Begini saja aku takluk minum racun yang kau sembunyikan. Suaramu ketinggalan di rumah, lebih keras. Begini saja aku takluk minum racun yang kau sembunyikan.
Stop. Nyanyi saja tidak cukup. Kamu harus menari dan tunjukkan semangatmu. Harus nari juga, ya? Menarilah, Nona bangsawan. Lagu ini nggak cocok dong, bisa nggak ganti lagu? Untuk improvisasi kayak gini, kamu harus jago. Jangan berhenti sebelum dibilang berhenti. Lanjutkan musik. Lanjutkan tari. Aku jatuh hati padamu begitu aja. Jangan bengong. Ku minum racun yang kau sembunyikan. Akhirku adalah derita. Sinta dan bensiku terkubur di rumahku yang pertama sambil menari. Taler ayo, menari seperti ini. Keluarga Xie kan selalu sombong. Sayang, gimana latihan nyanyi, nari, rap? Kamu ini kreatif banget. Jelas, siapa yang berani nindas kamu, aku nggak bakal diam. Ketua Xie, Sudah dipikirkan baik-baik, kan? ini benar-benar sulit, Tuan Muda kedua. Pak Xie. Ini hanya akan membuatku lebih sulit. Memalukan anak-anakmu saja belum cukup untuk membuatmu mengambil keputusan. Berikutnya, ini akan semakin seru. Di sini terdapat semua aib keluarga Xie selama bertahun-tahun, termasuk. Dan tidak terbatas pada bukti bahwa kalian menyebabkan kematian ibu mertuaku dulu. Kau tahu? Kemampuan pengumpulan infoku lebih baik dari paman ketigaku. Aku beri kau hitungan 3, tentukan. 1. 3. Kirim. Tuan Muda, saya bantu. Jangan sampai tersebar. Kalau sampai tersebar, saya dan Tante Liu pasti masuk penjara. Saya tidak biarkan kalian masuk penjara. Paman, pikir matang, langsung tanda tangan aja. Baik. Tanda tangan, saya akan lepaskan kalian tanpa mengejar lagi. Baik. Saya tanda tangan. Baik. Bawa pergi. Tuan Muda, kamu janji gak bakal ngejar lagi. Istriku bilang lepaskan, tapi aku diam. Kamu gak pegang omonganmu. Kamu pembohong. Kamu gak jujur. Pembohong. Aku keren gak? Lega, kan? Nah, Aku tadi bantu kamu, ngomong banyak banget. Sekarang tenggorokanku kering, perlu hadiah nih. Tuan Muda, Aku lagi kerja penting ini. Tuan Muda, senior perusahaan mengadakan rapat darurat untuk mencabut hak waris Anda. Mereka bilang Anda suka menipu, manipulatif, dan tidak berkelakuan baik, tidak cocok jadi pewaris. baru saja Fu Mingyuan jatuh, langsung terjadi hal seperti ini. Pasti ada orang yang bermain di belakang layar. Dengan ini, bisa membantu Anda. Apa ini? Ini adalah dokumen rahasia yang bahkan jaringan intelijen Anda yang kuat pun tak bisa menemukan. Ambil ini. Kalau begitu, aku tak perlu sungkan sama istriku. King Long. Bos, ada misi darurat. Perintah langsung dari atasan, Anda harus berangkat sekarang juga. Pergi saja, aku tunggu. Di luar gedung grup Fu. Tuan Muda kedua. Beberapa orang tua keras kepala, benar-benar mengira aku ini lunak seperti karet. Casino Bavatana. King Long, kirimkan data target kepadaku. Cepatlah, menang, kenapa hari ini keberuntungan buruk? Bos, Kode target, serigala hitam. Data menunjukkan target sangat berbahaya, penjaga sangat ketat. Saatnya meregangkan otot. Target diawasi. Ganti rekaman setengah jam lalu. Bos, harus selesaikan target dalam setengah jam. Harus selesai setengah jam. Cukup waktu. KTP palsu disiapkan, yakin dipakai? Tenang aja, bos. Aman kok.
Memang pantas disebut raja pembunuh, ya, bos. Siapa kasih kalian nyali lawan aku? Masih berani bersekongkol buat jatuhin aku? Fu Tingzhou, kau bohong atasannya dan sembunyikan penyakitmu. Mainkan reputasi seluruh grup Fu di tanganmu. Apako panta jadi penerusnya? Benar, orang sepertimu yang gak punya integritas dan gak peduli kepentingan keluarga, apa layak jadi pemimpin kami? Aku pura-pura sakit dan lumpuh untuk memancing ular berbisa seperti Fu Mingyuan, membersihkan rumah, tidak seperti orang lain. Peduli wilayah kecilnya, digunakan seperti senjata, dan tidak menyadarinya. Jangan pura-pura manis di sini, kamu sudah menipu kakek. Dan juga menipu semua. Itu namanya tidak berbakti. Kalau tidak, aku menghadapi serigala, berkoar-koar dulu supaya dia tahu aku datang. Kamu, aku tidak peduli alasanmu hari ini apa. Hari ini, dia harus dicopot dari haknya sebagai pewaris. Iya, setuju, copot dia. Kakek, bagaimana pendapat Anda? Posisi penerus bisa bertahan atau tidak, tergantung kamu. Harus buat mereka benar-benar tunduk dan hormat. Baik, kakek. Semua maju. Aku sedang buru-buru. Bahkan Tuan Tua Fu pun tak bisa menolongmu. Saranku, lebih baik kau menyerahkan posisi itu saja. Baik. Serahkan posisi? Kepadamu? Atau kepadamu? Wang Dahai menyalahgunakan dana. Si Wang bulan lalu beli pulau di Australia buat selingkuhannya. Dokumen keuangannya rapi banget ya. Camus, ngomong apa sih? Rekaman CCTV Hotel Li Jinlong. Selain itu, perlu nggak aku kasih rekaman hotel ke istrimu dan juga kakakmu? Kamu, kok bisa tahu? Harimau nggak ngamuk, dikira kucing sakit. Semua kebusukan yang kamu lakukan, istriku sekali cek langsung ketahuan. Terima kasih, sayang. Sok ramah, cari masalah ya. Ceritakan, kalian terima suap dari siapa? Yo King He. Jangan tunggu lagi, King Long sudah saya tugaskan urusan lain. Kenapa di sini, bos? Anak kita Nanyan sudah besar, bahkan mau menikah, tapi nggak bilang apa-apa sama saya. Nggak ada hubungannya sama kamu. Lebih baik jelaskan alasan kenapa. Kamu ada di sini. Hebat ya, sekarang sudah berani melawan. Hentikan omong kosongnya. Baiklah, aku menyerah. Ada yang bayar mahal. Minta aku untuk membunuhmu. Siapa? Lihat sendiri. Tuan Yao. Kumohon, bantu aku bunuh seseorang. 11e Nanyang. Setelah aku mengambil alih seluruh grup Fu. Separuh saham keluarga Fu akan kuserahkan padamu. Kau bekerja sama dengan... Hanya bisnis, Nanyan. Kau mengerti, kan? Jadi, kamu ingin membunuhku. Kau adalah sumber penghasilanku. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Jadi kau memanfaatkan kepercayaanku untuk menjebakku di sini agar dia bisa melancarkan serangan terhadap Fu Tingzhou. Untuk bisnisku, Nanyan, aku meminta kamu mengubah identitas dan menjalani kehidupan berbeda. Pokoknya, untukmu. Kau sudah terbiasa, kan? Sedangkan untuk Fu Tingzhou, anggap saja dia sebagai guruku. Ujidia. Tes, Anda tidak berhak menyentuhnya. Xie Nanyan, aku membesarkanmu selama 20 tahun, dan kau berbalik melawanku demi seorang pria. Saat itu, selama 20 tahun ini, aku sudah bunuh banyak orang untukmu, juga tanggung banyak kesalahan. Mulai sekarang, kita impas. Quinglong. Lakukan sesuai rencana. Masih nggak mau bicara, ya? Walaupun kalian nggak bilang, aku tetap tahu itu siapa.
Kakek, Fu Mingyuan, apa yang mau kau lakukan? Kamu orang tua, aku ini anak kandungmu. Kamu nggak kasih warisan ke aku, malah ke pria kecil ini? Zhonggan, Mingyuan. PAK Fu. Apa Yongan d'aper attaquant Sudas et Yatangani. Lalu, 50 juta yang dijanjikan? Kamu pakai uang perusahaan. Sekarang berani minta uang dariku? Nggak bunuh kamu udah bagus. Masih berani minta uang juga? Kamu benar-benar nggak tahu diri ya. paman ketiga, kamu bawa banyak orang. Hebat juga. Diam kamu, Putingzhou. Kamu ini laki-laki kecil. Buat menipuku, kamu sampai pura-pura lumpuh dan sakit sekian tahun. Kamu benar-benar aktor ulung. Itu masih lebih baik daripada kamu, yang ingin jadi tuan tapi cuma bisa jadi anjing. Kenapa? Masih mau mengulur waktu? Nunggu si Xie Nanyan itu. Wanita jahat itu datang menyelamatkan. Aku kasih tahu ya, dia sekarang juga ibarat patung lumpur menyeberang sungai, gak bisa selamatin diri sendiri. Tanda tangan di perjanjian hak waris ini, atau aku bakal bikin kamu melihat sendiri bagaimana kakekmu mati di depan matamu. Tanda tangan atau tidak? Kesabaranku ada batasnya. Loh, Tingzhu. Kakek. Aku tanda tangan. Fu Mingyuan. Kamu cari mati. Xie Nanyan, gimana mungkin kamu masih hidup? Aku nggak mati. Kecewa? Dangaya. Bawa organisasi pembunuh terbaik dunia. Pembunuh profesional. Kecuali kalau raja pembunuh legendaris itu datang, kalau nggak ada yang bisa. Kalahin mereka. Semua, serang dia. Hajar dia sampai mati. Semua pada tuli, ya? Cepat serang dia, kalian nggak dengar? Boss. Xie Nanyan, siapa sebenarnya kamu? Kamu menyebut namaku, kan? Barusan kamu bilang, kamu? Raja Pembunuh? Lumayan, nggak sebodoh itu. Nggak mungkin. Ini kesempatan terakhirku. Aku nggak boleh kalah. Aku nggak akan kalah sama perempuan jahat sepertimu. Jangan mendekat, atau aku tembak kamu. Cari mati sendiri. Benar-benar menantu terbaikku. Nanyan, kakek terima kasih padamu. Kakek, jaga kesehatannya. Aku masih menunggu Anda untuk memimpin. Pernikahanku. Baik, sangat baik. Aku akan menunggunya. Sayang, kenapa terluka? Aku sedih. Cuma luka ringan. Luka ringan pun tidak boleh. Kehilangan sehelai rambut pun gak boleh. Raja pembunuh? Ya ampun. Siapapun yang berani menggertak aku lagi, aku minta istriku hajar dia. Tapi, Saillant. tadi kamu bilang ke kakek soal pernikahan, itu beneran? Kamu beneran mau nikah sama aku? Sang raja pembunuh sudah mati. Mulai sekarang jadi Xie Nanyan. Kalau begitu, aku juga nggak mau jadi penerus keluarga Fu lagi. Mulai sekarang, aku bakal jadi satpam pribadimu. Ngomong apa sih kamu? Soal menikah, ini harus diurus besar-besaran dan luar biasa. Sayang, mulai sekarang. Urusan ini nggak usah dipikirkan. Tugasmu cuma satu, senang-senang, nunggu aku jemput kamu dengan tandu besar. Oke. Putar angle bunganya, posisi nggak pas. Ayo, Lampunya terlalu redup. cerahin sedikit lagi. Oke, langsung. Cepetan. Tingzhu. Kakek,
Aku sudah hidup 80 tahun, belum lihat pengantin pria seperti kamu. Ribet. Cepat siap-siap. Kakek, lihat pakaianku. Dasi kupu-kupu. Rambut. Ganteng gak? Ganteng. Sudah, cukup. Siap-siap. Baik. Kakek, silakan duduk. Baik, sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah, pengantin wanita tercantik kita, Nona Xie Nanyan. Aku. Biasanya pintar ngomong, kok jadi gagap? Hari ini beda, aku gugup banget. Jadi, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Fu Tingzhou, apakah Anda bersedia menikahi Nona Xie Nanyan di depan Anda sebagai istri, tidak peduli? King Long. Bos, ikut saya pulang. Dia dulu bawahanmu. King Long, tahu aturan saya. Minum. Saya sambut kamu, tapi kalau bikin gaduh, jangan salahkan saya. Bos. Tugas saya membawa Anda kembali. Yo King He. Bos, Anda adalah raja pembunuh. Kenapa demi pria merusak diri? Jadi ibu rumah tangga apaan? Asisten Zhang, sobek mulutnya untukku. Istriku, kenapa bekerja keras untuk kalian? Dia bebas memilih. Kalau mau belajar pedang, aku antar ke perguruan. Kalau dia mau jadi direktur, aku akan berikan perusahaan. Kalau dia mau tinggal di rumah, aku akan jadi sofa manusia yang nyaman untuknya. Kamu siapa? Berani coba memecah hubungan kami. Kata-katamu bagus. Sayang, jangan dengarkan omongan kosongnya. Dia cuma iri pada kegantenganku, iri pada cinta sejati kami. King Long, dulu aku terpaksa membalas dendam untuk ibuku. Sekarang sudah selesai. Aku ingin menjadi diri sendiri. Apakah kamu mengerti? Nanyan, kamu pikir dengan satu kata, kamu bisa lepas dari identitasmu yang dulu? Putus total, ya? Identitas Nanyan sudah terungkap, tanpa perlindungan organisasinya, musuh-musuh lamanya. Semuanya akan datang mencarinya. Fu Tingzhou, kamu pikir hanya dengan kekuatanmu, kamu bisa melindunginya? Dia wanita saya. Saya akan melindunginya. Tidak perlu diajari. Nanyan, ini kesempatan terakhir. Putu d'Angania, Dan Kambali que Tampatmu Semula. Jangan Biarkan Seya Yangambil Tindakan un Tukman Buake Putuzan Ini un Tukmu. Tingzhou, le Pascan Nanyan Sekaran, Dan Seya Akan Bawa Oran Seya Perji Segera. Atau, Kamu mau mati di pesta pernikahanmu? Sayang, sepertinya pesta pernikahan kita hari ini makin seru aja. pernikahan hidup dan mati. Bukankah lebih seru begitu? Mau rebut istriku? Langkahi dulu mayatku. Ok. Xie Nanyan, sekarang aku akan tunjukkan padamu pilihanmu. Pria ini betapa lemahnya dia. Serang. Sudah siap? Pernikahan kita baru dimulai. Untukmu. Aku selalu siap. Aku melatihmu 20 tahun. Keahlianmu aku yang ajarkan. Bisa melawanku? Cukup bicara. Coba saja. Nanyan, 3 tahun lalu, saat misi, kau terluka. Kau pikir bisa menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu, tapi aku tahu semuanya. Pergelangan tanganmu itu adalah kelemahanmu. Nanyan, Tankabdia. Lihat dirimu sekarang, nyawamu tak bisa kau lindungi, dan kau masih sombong berkata. Akan Melandan Genius Summer Hidupmu? kalau berani, bunuh saja aku. Demi Nanyan. Aku mati tanpa penyesalan. Fu Tingzhou, jangan omong kosong. Aku tanya lagi untuk terakhir kali. Apakah kamu lebih memilih mati sekarang daripada melepaskan Nanyan? Nanyan, di kehidupan selanjutnya, aku akan mencintaimu lagi. Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Jangan.
Anak muda yang berani. Tidak ada peluru. Bangunlah, lepaskan mereka. Yo Qinghe, sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah jadi gurumu selama 20 tahun. Kamu mau menikah, aku harus lihat kualitas suamimu. Gak berlebihan. Ada ya cara ngecek kayak gitu? Caranya memang kelewat sedikit, tapi hasilnya cukup bagus. Bos. Jangan marah. Bos Kuma. Aku cuma terlalu khawatir. Caranya memang agak unik. Sayang. Dia menghancurkan pernikahan kita. Suruh dia ganti rugi, ganti rugi. Lagi pula. Pertama kita ketemu, kamu arahkan pistol ke aku. Orang bisa pikir ada perampok mau kawin paksa. Sopan santun gak ada. Anak nakal, pandai bersilat lidah. Guru sehari, ayah seumur hidup. Aku adalah gurunya. Dan mertuamu. Berani bilang aku nggak punya sopan santun. Tunjukin sopan santun versi Yo Qinghe. Mazukla. Lihat ini, semua ini adalah mas kawin untukmu. Bagaimana, bermartabat, kan? Tidak cukup. Martabat, mas kawin. Istriku bilang kamu menghancurkan pernikahan kami. Uang bisa diganti, tapi kerugian emosional orang di sini, bagaimana menggantinya? Camus, luka di tanganku rahasia. Sekarang dia tahu. Kalau setelah menikah dia memperlakukan aku buruk, bagaimana? Aku mencintaimu nggak cukup. Mana mungkin aku memperlakukanmu? Mulutmu benar-benar pintar. Lalu, ngomong-ngomong, gaun pengantin ini robek, harus ganti baru? Jangan ganti, yang ini paling cantik. Kalau video pernikahan keluar, lihat pengantin pakai rok sobek, kamu nyesel. Sayang. Yang aku nikahi bukan gaun pengantin sempurna, tapi kamu, Xie Nanyan. Xie Nanyan itu unik. Selama kamu pengantinku, aku nggak akan nyesel. Bos, sepertinya kita khawatir berlebihan. Anak nakal, pinter juga ngomongnya. Kamu beneran ketemu jodoh, ya? Baiklah, kita lanjutkan. Tuan Fu Tingzhou, apakah Anda bersedia menikahi wanita pemberani ini? Nona Xie Nanyan yang cantik dan mempesona, apapun keadaannya, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Mencintainya dan setia hingga akhir hayat? Aku bersedia. Xie Nanyan, aku nggak peduli kamu sekarang pembunuh kelas atas atau putri keluarga Xie. Tapi mulai saat ini, kamu istriku, istri Fu Tingzhou. Pisau kamu aku asah, senjata kamu aku bersihkan. Musu musumu. Kita hadapi bersama. Hatiku milikmu, nyawaku milikmu. Seumur hidup. Di kehidupan berikutnya. Aku tetap milikmu. Kamu malu bacain ini? Kalimat ini lama ingin kuucapkan padamu. Terima kasih, Nona Nanyan. Camus. Aku bersedia. Fu Tingzhou. Aku nggak percaya cinta. Sekarang nggak berpikir begitulah, cintamu memang luar biasa. Sekarang pria boleh mencium wanitanya. Cium dong.